tahun 2022 akan segera dimulai. Untuk itu kami mohon perkenan para pimpinan tinggi media unit utama, staf ahli menteri, staf khusus menteri, penasehat kehormatan menteri, serta pimpinan tinggi Pratama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal dapat menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Upacara peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 tahun 2022 dengan tema Pemasyarakatan Pasti dan Berakhlak mewujudkan Indonesia maju di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu 27 April 2022 dimulai. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Profesor Yasona H. Lawli PhD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perwira Upacara Abdul Aris, Direktur Keamanan dan Ketertiban pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 17. Komandan Upacara Akbar Amnur, Koordinator Administrasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 32. Ajudan Inspektur Upacara Valensona Rumbiak, Pelaksana pada Sekretariat Jenderal, Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 48. Pembawa acara Rizky Ayu Hanifah, Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 49. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Muhammad Hilmi Rahman Alauddin, Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Alumni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 51. Pembaca Tridharma Petugas Pemasyarakatan Hermawan Yusuf Puspo Negoro, Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 51. Pembaca doa Muhammad Haidar Fikri, Subkoordinator Kemitraan pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi. Mohon izin para pimpinan, komando kami ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak.
Pembacaan sejarah singkat pemasyarakatan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejarah singkat pemasyarakatan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Konsep pembalasan dan penjaraan dalam sistem kepenjaraan sebagai bentuk pemidanaan tidak selaras lagi dengan semangat tersebut. Pada tanggal 5 Juli 1963, istilah pemasyarakatan pertama kali dikenalkan oleh Bapak Soeharjo SH selaku Menteri Kehakiman dalam pidatonya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman saat penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Peneguhan pemasyarakatan sebagai sistem dideklarasikan sebagai pengganti sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan adalah konferensi yang dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Transformasi menuju sistem pemasyarakatan dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menjadikan pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin baik dan mantap. Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan tugas pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan undang-undang pemasyarakatan yang memiliki perluasan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikian sejarah singkat pemasyarakatan. Semoga jaya selamanya, abadi mengiringi sejarah perjalanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Siap! Gerak!
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para pahlawan bangsa, pahlawan proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta, serta para pendahulu kita dan sesepuh kita di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, marilah kita mengheningkan cipta sejenak, seraya berdoa agar kita dapat meneruskan cita-cita mereka dan api perjuangan mereka. Hening cipta dimulai. Oh
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tridharma Petugas Pemasyarakatan diikuti seluruh peserta upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tridharma Petugas Pemasyarakatan. Tridharma Petugas Pemasyarakatan. 1. Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana, dan pengayom masyarakat. 2. Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas. 3. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.
Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, hadir para sekjen, irjen, para dirjen, kepala badan, para staf ahli, staf khusus, dan penasehat kehormatan Menteri Hukum dan HAM, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para kepala kantor wilayah, kepala divisi pemasyarakatan, dan kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan, serta para tamu dan hadirin yang saya muliakan. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaannya dan pengasihannya kita diberi kesempatan untuk hadir pada acara ini dan terus berkinerja dan mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Kondisi pandemi COVID-19 yang sudah kita lewati selama 2 tahun ini menuntut kita untuk lebih kuat, lebih kreatif, dan terus waspada mengantisipasi segala keadaan yang masih unpredictable. Kendatipun kondisi pandemi COVID di negara kita sudah sangat melandai, dan kalau kita melihat sekarang ini aktivitas sudah mulai seperti normal, namun kita harus tetap waspada dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Tahun ini pemasyarakatan memasuki usia 58 tahun, suatu angka yang menunjukkan tingkat kematangan organisasi yang sudah dewasa, dan kalau dianalogikan dengan orang ini ada yang sudah punya cucu ini. Di usia ini pemasyarakatan harus lebih cermat, cerdas membuat strategi, evaluasi setiap kondisi dan kejadian, rasional dalam mengambil kebijakan, melakukan mitigasi risiko, akuntabel dan berintegritas, transparan dan aspiratif untuk melayani. Saya paham tidak mudah untuk melakukan hal ini dengan 682 satuan kerja. Jadikan ini sebagai tantangan, dan dengan komitmen yang kuat saya yakin kita mampu melewati dan mengatasi setiap tantangan dan persoalan yang kita hadapi, dapat melaluinya dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan itu, saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya jajaran pemasyarakatan. Jajaran pemasyarakatan adalah unit eselon 1 yang terbesar di Kementerian Hukum dan HAM. Maka untuk itu saya meminta kepada seluruh jajaran agar mempunyai komitmen yang kuat untuk secara bersama-sama memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa melalui pembangunan di bidang hukum dan HAM. Oleh karenanya pada Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 ini kita mengambil tema pemasyarakatan pasti dan berakhlak, mewujudkan Indonesia maju. Tema ini akan mengilhami kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, baik secara individu dan juga secara organisasi. Kita telah memasuki tahun ketiga perjalanan pandemi menuju endemi COVID-19. Beberapa strategi dan kebijakan pemasyarakatan yang kita luncurkan telah selaras dan mendukung kebijakan pemerintah secara nasional. Pemasyarakatan sebagai bagian dari agen pembangunan harus mampu menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum dan HAM. Pemasyarakatan sebagai bagian dari criminal justice system, sistem peradilan pidana terpadu, diharapkan mampu menjadi muara akhir dari penanganan pelaku kejahatan, mulai dari pelindungan HAM-nya,
sampai dengan pengelolaan barang sitaannya. Tidak hanya itu, di tengah kondisi pandemi yang mulai berangsur membaik, pemasyarakatan harus membina dan mendidik pelaku kejahatan menjadi tenaga yang lebih cekatan, terampil, mandiri, dan profesional, bekerja sesuai dengan keahliannya melalui kegiatan kemandirian antara lain bengkel kerja. Adanya kegiatan kemandirian pada tugas fungsi kepemasyarakatan akan mencetak tenaga kerja terampil yang mampu menghasilkan pendapatan bagi dirinya dan keluarganya setelah selesai masa pidananya. Kegiatan kemandirian ini memberikan kontribusi positif terhadap perubahan perilaku dari perilaku kriminal menjadi perilaku ekonomi yang produktif. Saudara-saudara sekalian, saya pada awal saya menjadi Menteri Hukum dan HAM, saya mengatakan bahwa warga binaan kita dan tahanan kita ini, kalau dilihat dari perspektif jumlah, dia dapat menjadi labor force yang besar, satu kekuatan kerja yang besar kalau didaya gunakan, karena mereka berada di suatu tempat confine. Kalau dia tidak melakukan kegiatan, ini berpotensi menjadikan masalah. Kalau dia idle, tidak ada kegiatan, ini berpotensi menciptakan soal-soal yang bisa menimbulkan kerusuhan dan permasalahan. Untuk itu, kita harus kreatif dalam membuat program-program pembinaan kita kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan kegiatan pemandirian dengan baik. Untuk itu kerjasama dengan pihak ketiga, saya minta jajaran Direktorat Jenderal PAS terus mendorong ini, para Kakanwil, Kadif Pemasyarakatan, para Kepala UPT untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga agar program-program pemandirian napi ini dapat berjalan dengan baik. Kita melihat bahwa hasil-hasil produk narapidana kita mempunyai kualitas yang tidak kurang bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luar. Dengan kerjasama pihak ketiga, ada produk-produk dari bengkel-bengkel kerja kita yang diekspor ke luar negeri. Batik, mebel-mebel, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Untuk itu saya terus mendorong agar seluruh jajaran di pemasyarakatan memperhatikan hal ini. Hadirin yang saya hormati, di usia 58 tahun ini saya ingin jajaran pemasyarakatan tetap aktif dan produktif, tetap waspada, belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Jangan sampai terperosok di lubang yang sama. Kejadian tahun-tahun kemarin harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Peristiwa Tangerang harus menyadarkan kita banyak lapas-lapas kita yang sudah tua. Maka oleh karenanya semua kepala UPT memperhatikan hal ini, ya, outlet listriknya dilihat, jangan sampai, dan juga diperhatikan, dirajia, disidak, agar jangan outlet listriknya, colokan-colokan listriknya itu melebihi beban yang seharusnya sehingga dapat menimbulkan korsleting listrik. Itu saya ingatkan kembali. Peristiwa-peristiwa yang lalu bisa menjadi pelajaran buat kita. Dan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan memperhatikan hal-hal ini dengan baik. Ambil tindakan-tindakan pencegahan sebelum terjadi malapetaka besar. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ubah paradigma dari cara kerja pemasyarakatan agar lebih baik, lebih efektif dan efisien. Hal itu dilakukan mulai dari aspek perencanaannya, sumber daya manusianya, aset BMN-nya, strategi publikasinya, serta pengelolaan keuangannya. Memang belakangan ini kita melihat bahwa publikasi kita sudah lebih baik, ya. Dan dalam hal ini saya minta ada berita-berita yang negatif segera tangani dengan baik, segera klarifikasi dengan baik, agar tidak melebar dalam kondisi dunia global seperti ini. Dengan teknologi informasi dan media sosial, satu isu saja bisa menjadi sangat viral, walaupun barangkali dari segi substansi tidak terlalu besar, tapi bisa menjadi viral dan ini bisa sangat mengganggu kita.
Dan kita juga harus menjaga akuntabilitas dan integritas, harus menjadi landasan utama dalam bekerja dan berkinerja untuk menunaikan tugas-tugas kita sebagai pegawai pemasyarakatan. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemasyarakatan cukup besar. Bagaimana mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan, bagaimana memperbaiki tata kelola barang sitaan dan barang rampasan, serta bagaimana pengelolaan lapas dan rutan yang efektif, efisien. Tapi saya yakin dan percaya dengan komitmen yang kuat, sinergi dan kolaborasi yang baik, maka semua pekerjaan rumah akan bisa diselesaikan. Kembali saya tegaskan, para kepala UPT, para Kakanwil, Kadipas untuk melakukan koordinasi, tidak hanya di internal kita tetapi kepada jajaran eksternal, instansi vertikal dan pemerintah daerah. Kakanwil bekerja sama dan berkoordinasi dengan Gubernur, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, ya, Pangdam dan lain-lain. Demikian juga jajaran di bawahnya berkoordinasi dengan setingkat level yang ada di daerah di mana dia ditempatkan. Koordinasi dan kolaborasi intern dan ekstern harus terus dilakukan. Jajaran pemasyarakatan tidak dapat bekerja sendiri. Satuan Kerja Pemasyarakatan harus proaktif melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kantor wilayah untuk fasilitatif administratif, koordinasikan ke divisi administrasi, untuk tugas fungsi teknis, koordinasikan ke divisi pemasyarakatan, untuk bantuan dan penyuluhan komunikasi ke divisi pelayanan hukum. Para kepala divisi harus betul-betul dengan Kakanwil harus betul-betul merupakan satu kesatuan yang kompak. Kepala divisi pemasyarakatan tidak boleh mengabaikan divisi-divisi yang lain dan Kakanwil hanya berkepentingan dengan Direktorat Jenderal PAS. Leadership diuji dari kemampuan memimpin, mengkoordinasi dan mendeliver dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan kita yang diterapkan. Saya ingatkan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM bahwa kita satu institusi, satu badan. Ayo bersatu bergotong royong menyelesaikan satu persatu persoalan kementerian termasuk persoalan pemasyarakatan. Jika ada persoalan di pemasyarakatan bukan hanya berarti menjadi persoalan pemasyarakatan. Nama baik Kementerian Hukum dan HAM akan juga ikut tercoreng. Sama halnya di Direktorat Jenderal Imigrasi, sama halnya di tempat-tempat unit-unit yang lain. Hadirin dan peserta upacara yang berbahagia, pada momentum yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pimpinan kementerian lembaga, Kapolri, Panglima TNI, pimpinan-pimpinan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta seluruh stakeholders pemasyarakatan atas sinergitas dan kolaborasi kinerja dalam mewujudkan tertiban, keamanan dan menjaga stabilitas nasional serta mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh jajaran pemasyarakatan yang telah bekerja keras dan bersinergi dengan baik menyelesaikan secara tuntas berbagai persoalan pemasyarakatan yang datang silih berganti. Oleh karena itu saya menyampaikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga kepada depan sinergitas ini tetap terjalin dengan baik sebagai bagian dari perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga di bulan suci ini keringat pengabdian saudara dilipat gandakan dan dicatat sebagai berkah dan pahala untuk dunia akhirat. Dan kepada seluruh petugas pemasyarakatan, tingkatkan kewaspadaan jelang perayaan Idul Fitri di satuan kerja masing-masing. Laksanakan arahan dan instruksi pusat. Tentunya nanti dalam Hari Raya Idul Fitri di mana warga binaan ada yang ingin berkomunikasi dengan diatur dengan baik dengan keluarga-keluarga untuk bersilaturahmi. Ini adalah momen yang sudah lama tentunya warga binaan kita tidak mendapat akses seperti itu. Lihat dan atur sesuai kondisi di daerahnya dan sesuai dengan kondisi di UPT saudara. Kita harus melihat warga binaan kita
selalu saya katakan mereka adalah manusia seperti kita yang harus kita perhatikan hak-haknya. Kita yang mendapat amanat untuk membimbing dan mendidik mereka harus menunjukkan satu sikap yang menghargai mereka sebagai seorang manusia. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, selalu optimis, positive thinking, dan senantiasa bertindak dan berperilaku jujur. Saya yakin ke depan jajaran pemasyarakatan akan lebih baik lagi. Pemasyarakatan pasti berakhlak mewujudkan Indonesia maju. Harus sama-sama kita wujudkan melalui karya nyata sehingga mampu menjawab tantangan dan menyelesaikan persoalan pemasyarakatan secara paripurna. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Siap! Gerak! Diperdengarkan Mars Pemasyarakatan. Kami bertugas pemasyarakatan sebagai penegak hukum, pengayom sesama insan, tegakkan hak asasi manusia, ikhlas mengabdi pada masyarakat, mengemban tugas mulia, membina pelanggar hukum dengan berlandaskan Pancasila. Kobarkan semangatmu untuk melawan tantangan, pantang mundur hadapi cobaan. Jadikan teladan, panjatkan wibawa di bawah panji pengayuman. Berlandaskan etos sejati dharma, turut bangun negara, mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Fattah, Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami yang senantiasa bersalah dan berdosa, yang selalu berharap petunjuk-Mu, agar kami selalu terjaga dari godaan syaitan yang sungguh nyata, meskipun tak pernah tampak oleh mata. Ya Allah, Ya Razzaq, Tuhan Maha Pemberi rizki, cukupkanlah rizki yang halal dan baik bagi kami, yang mampu memberikan kekuatan dalam tugas dan tanggung jawab kami, agar kami mampu melakukan yang terbaik dari setiap amanah yang telah diamanahkan bagi kami oleh bangsa dan negeri ini. Ya Allah, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, di hari dan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dengan izin-Mu kami berkumpul dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 dengan penuh kekhusyuan dan khidmat, dengan tema permasyarakatan pasti dan berakhlak menuju mewujudkan Indonesia maju. Ya Allah, kami yakin dan kami menyadari bahwa tanpa kekuatan dari-Mu tak mungkin kami melewati semua ujian,
Tanpa kekuatan darimu, kami tak mungkin menghadapi gelombang yang menghantam, yang berusaha mengoyak integritas kami, serta mampu melalui rintangan yang terus-menerus menguji kesetiaan kami kepada bangsa dan negeri kami. Karenanya ya Allah, berikanlah senantiasa hati kami petunjuk, agar kami senantiasa mampu berdiri tegak dalam profesionalisme, berintegritas dalam amanah, serta berdedikasi dalam tugas, sebagai bukti kecintaan kami kepada bangsa dan negeri kami. Namun ya Allah, kami menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan dalam diri kami, karena hanya Engkaulah pemilik segala kesempurnaan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah selalu hati kami, agar kami mampu memperbaiki setiap salah, mengoreksi setiap langkah, serta memahami setiap perintah yang telah diamanahkan untuk tercapai tujuan organisasi yang kami cita-citakan. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan para keluarga kami, guru-guru kami, para pemimpin bangsa kami, serta kesalahan para leluhur pemasyarakatan yang telah memberikan sumbangsih terbaik demi kejayaan organisasi kami. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Bapak Ibu yang mengikuti upacara secara langsung dari Geraha Pengayoman diharapkan menuju lobi untuk melaksanakan foto bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapak Ibu yang mengikuti upacara secara langsung dari Geraha Pengayoman diharapkan menuju lobi untuk melaksanakan foto bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan barisan. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Nanti menyelesaikan. Thank you. Recording stopped.